Gue baru dapat kabar kalau Sintayong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Sintayong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun itu pada saat ini masih hanya sebatas mimpi. Ya, pastinya kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan STY sampai detik ini. Itu berkat kerja bersama dan kolaborasi antara pelatih, atlet, dan juga officials dan juga PSSI. Jadi ini adalah kerja yang sangat baik dan pastinya kita apresiasi. Saking bangganya kembali melatih timnas, Sintayong sampai sujud-sujud di hadapan Erick Thohir. Sebuah momen penuh haru dan kebanggaan terjadi di tengah gemuruh berita besar seputar kembalinya Sintayong ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa timnas Indonesia melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 itu secara resmi kembali bergabung dalam tim pelatih, kali ini sebagai asisten utama dari Patrick Kluivert. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya jabatan barunya, melainkan momen emosional ketika Sintayong sujud-sujud di hadapan Erick Thohir, sebagai bentuk rasa terima kasih dan kebanggaannya karena kembali dipercaya membela Merah Putih. Dalam acara internal PSSI yang berlangsung tertutup di Gedung Kemenpora, Jakarta, sejumlah pejabat federasi dan perwakilan timnas hadir menyambut perkenalan resmi tim pelatih baru. Di tengah suasana hangat tersebut, saat namanya diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, Sintayong berdiri, membungkuk penuh hormat, lalu secara spontan bersujud di hadapan Erick. Sontak seluruh ruangan hening, tidak sedikit yang menahan air mata. Bahkan Erick Thohir terlihat kaget dan segera membantu Sintayong berdiri kembali. Momen itu langsung viral setelah video pendek berdurasi 17 detik bocor ke media sosial. Warganet Indonesia langsung membanjiri tagar-tagar Tan Kyo Shin di berbagai platform. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saat saya pikir semua sudah berakhir, saya justru diberikan kepercayaan lagi. Sikap Sintayong bukan tanpa alasan. Baginya, Indonesia adalah negara kedua yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. 4 tahun bersama timnas, ia menyaksikan langsung bagaimana transformasi sepak bola Indonesia berjalan, dari yang dulu dipandang remeh, hingga kini ditakuti di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan di level Asia. Meskipun sempat berpisah setelah kontraknya tidak diperpanjang sebagai pelatih kepala, Sin mengaku tidak pernah menyimpan rasa kecewa. Sebaliknya, ia terus mengikuti perkembangan tim dan berharap suatu hari bisa kembali memberikan kontribusi. Ketika akhirnya PSSI membuka pintu baginya untuk bergabung kembali sebagai bagian dari tim pelatih di bawah komando Patrick Kluivert, Sin langsung menerima tawaran itu tanpa syarat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa keputusan mengajak Sin kembali bukan keputusan emosional, melainkan strategis. Meski Patrick Kluivert dipercaya sebagai pelatih utama, Sin tetap dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai karakter pemain, sistem permainan, serta peta kekuatan lawan di Asia. Coach Sin itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu ada di hati pemain, di sistem kami, dan di fondasi timnas saat ini. Menurut Erick, sikap rendah hati Sin yang langsung bersujud saat diumumkan kembali hanya menunjukkan satu hal, betapa besarnya kecintaan dan komitmen pelatih Korea itu terhadap Merah Putih. Tak hanya dari petinggi federasi, kabar kembalinya Sintayong juga disambut sukacita oleh para pemain. Marcelino Ferdinand menyebut bahwa Coach Sin adalah pelatih yang telah mengubah mentalitas mereka. Sementara itu, Kapten JIZ, yang sejak awal era Sin menjadi pilihan utama, menyatakan bahwa kehadiran kembali pelatih asal Korea itu seperti energi baru dalam bentuk lama. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan menyerang dan kontrol bola, sementara Sintayong dikenal dengan pressing intens dan transisi cepat.
Kombinasi ini diyakini akan menciptakan identitas baru bagi Garuda, yakni tim dengan serangan tajam namun disiplin dalam bertahan. Dalam latihan perdana timnas jelang ronde keempat yang digelar di Bali, terlihat Coach Kluivert memimpin sesi serangan dan formasi menyerang, sementara Coach Shin fokus pada pergerakan bertahan dan pemulihan bola cepat. Pendekatan ini disambut antusias oleh para pemain, yang merasa mereka kini memiliki dua guru besar dalam satu tim. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat, termasuk Qatar, Iran dan Arab Saudi. Namun dengan susunan tim pelatih baru, ditambah kehadiran para pemain naturalisasi kelas dunia seperti Erling Haaland, Tom Haye, dan Michael Baker, Garuda punya peluang realistis untuk melangkah ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kehadiran Shin Tae-yong diyakini akan memperkuat persiapan taktik dan analisis lawan. Ia juga bertanggung jawab langsung dalam koordinasi dengan para pemain diaspora dan pemantauan performa mereka di klub masing-masing. Kisah Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia kini semakin layak dikenang sebagai kisah pengabdian, kesetiaan, dan cinta tanpa batas terhadap sepak bola Indonesia. Tindakannya yang bersujud di hadapan Erick Thohir bukan sekadar simbol rasa syukur, tetapi juga bukti bahwa pelatih ini tidak pernah memikirkan egonya. Baginya, selama bisa berkontribusi bagi Garuda, apapun posisinya tak masalah. Dan kini, bersama Patrick Kluivert, Shin Tae-yong siap melanjutkan perjalanannya. Mimpi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia semakin mendekat. Semangat baru, pelatih baru, dan semangat lama yang tidak pernah padam kembali bersatu. Garuda tak hanya terbang, ia siap mengudara jauh lebih tinggi. Langkah mengejutkan datang dari PSSI jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan bahwa Shin Tae-yong akan kembali bergabung dengan skuad Garuda, namun kali ini dalam posisi baru, sebagai asisten pelatih timnas senior Indonesia yang kini dinahkodai oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Kabar ini menjadi kejutan besar, mengingat Shin Tae-yong sebelumnya sempat menyatakan bahwa masa jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia berakhir setelah membawa tim lolos ke ronde 4 kualifikasi. Namun, alih-alih berpisah sepenuhnya, PSSI justru mengambil langkah cerdas dengan mempertahankan pengalaman dan pengetahuan Shin di dalam tim.